semuanya, kembali lagi bersama aku di Sedap Channel. Di video kali ini aku akan sharing-sharing sedikit pengetahuan aku ke kalian ya, tentang kesalahan YouTuber pemula yang bikin gagal monetisasi atau monetisasinya itu ditolak. So, buat kalian yang penasaran, tonton terus video aku ya. Jadi, ada satu kesalahan YouTuber pemula yang sampai sekarang ini banyak banget terjadi ya, yaitu meniru konten dari channel orang lain tanpa tahu asal-usul ataupun latar belakang dari channel tersebut. Sehingga ketika channel tersebut mengajukan monetisasi, justru channel tersebut ditolak oleh YouTube. Nah, jadi kalau kita bahas tentang monetisasi, terkadang sebagian besar channel yang mengajukan monetisasi itu ditolak oleh YouTube, dan ada beberapa alasan YouTube itu menolak channel itu untuk dimonetisasi. Untuk alasan yang pertama itu karena konten yang berulang, atau alasan yang kedua adalah konten yang digunakan ulang, atau bahkan alasan yang ketiga itu karena melanggar kebijakan monetisasi. Dan yang pasti ini ada hubungannya dengan kesalahan YouTuber pemula yang lagi mau aku bahas di video ini ya. Jadi ketika kita meniru konten dari channel orang lain, kita itu harus berhati-hati ya. Karena apa? Karena kita tidak pernah tahu asal-usul channel tersebut dan apa tujuan dari channel yang kita tiru tadi. Orang membuat channel itu ada banyak tujuannya, random sih sebenarnya tujuannya. Yang pertama itu ada tujuannya hanya sekedar iseng, atau hanya sekedar ikut-ikutan, atau dia membuat channel karena dia ngefans sama seseorang. Dan kalau namanya seorang fans, dia itu tidak peduli dengan yang namanya klaim hak cipta, pelanggaran, dan sebagainya. Namanya kan juga fans ya, yang penting banyak yang nonton, dia upload, dia seneng gitu ya. Kemudian tujuan selanjutnya juga bisa jadi karena channel itu ditargetkan untuk mencari endorse, atau channel itu juga bertujuan misalkan untuk membangun bisnis setelah punya banyak subscriber. Dan yang pasti tujuannya itu bukan untuk monetisasi. Jadi hal ini itu harus kita ketahui. Kita tidak pernah tahu apa tujuan dari sebuah channel. Jadi jangan sembarangan meniru-niru konten orang lain tanpa kita tahu latar belakang dari channel tersebut. Nah, sekarang ini yang banyak terjadi yaitu banyak dari sebagian orang itu berpatokan kepada iklan di video tersebut. Mentang-mentang sudah ada iklan videonya, terus kita beranggapan bahwa video tersebut sudah dimonetisasi. Itu tidak benar ya. Video yang ada iklannya itu belum tentu sudah dimonetisasi. Karena menurut peraturan YouTube bulan Juni 2021 lalu, YouTube itu akan menampilkan iklan di video-video yang ada di YouTube, termasuk video yang belum dimonetisasi. Jadi di sini kita akan sedikit sulit membedakan mana channel yang sudah dimonetisasi dan juga channel yang belum dimonetisasi. Jadi kita jangan sembarang meniru konten dari channel orang lain. Bisa jadi channel tersebut belum dimonetisasi, sementara kita sudah meniru channel tersebut karena ada iklannya. Nah, di sini kita harus berhati-hati ya. Sekarang aku mau kasih sebuah contoh. Misalkan ada sebuah channel yang buat konten, misalkan kumpulan video-video lucu gitu ya. Jadi caranya itu ambil aja video-video lucu dari platform lain, kita kumpulin, misalkan kayak gitu ya. Terus dikumpulin video lucu tadi, digabungin, diedit dengan sebagus mungkin, terus kita upload di YouTube, viewersnya banyak, bahkan bisa mendatangkan banyak subscriber dan channel kita itu berkembang. Tapi ketika mengajukan monetisasi justru ditolak oleh YouTube dengan alasan konten yang digunakan ulang. Nah, maksud dari konten yang digunakan ulang itu adalah konten yang sudah ada di YouTube kita gunakan ulang lagi di channel kita. Makanya terdeteksi sebagai konten yang digunakan ulang, yang artinya itu bukan karya original kita. Kita mengambil video-video orang lain untuk kita edit dan kemudian kita upload ke channel kita. Nah, sementara karena melihat channel si A tadi sudah ada iklannya, yang konten-konten video lucu tadi, kita langsung berpatokan, wah seru juga nih buat channel video lucu gitu ya. Sudah ada iklannya, viewersnya banyak, subscribernya juga bisa banyak. Nah, setelah kita buat justru channel kita juga ditolak monetisasi.
Jadi kita sendiri ya yang rugi kan, buang-buang waktu, capek ngeditnya, karena kita meniru channel orang lain. Nah, jadi di sini yang perlu kita pahami adalah tampilan YouTube Studio channel yang kita tiru tadi, itu kita tidak akan pernah tahu. Jadi di sini harus hati-hati, tampilan YouTube Studio itu hanya kita yang tahu. Bisa aja nih kita meniru channel si A ya, subscribernya mungkin 40.000, misalkan viewersnya juga udah banyak. Kita tiru nih, kita kan nggak pernah tahu apa isi dari tampilan YouTube Studio dia. Bisa jadi tampilan YouTube Studio dia itu kena klaim hak cipta atau dia sedang ditolak monetisasi. Berarti kan itu hal yang kurang benar ya. Sedangkan kita malah meniru channel orang lain dan channel yang kita tiru tadi justru juga ditolak monetisasinya. Jadi wajar ketika kita membuat konten yang tidak original, ketika kita mengajukan monetisasi, channel kita ditolak monetisasi oleh YouTube. Nah, kemudian contoh kedua, aku kasih contoh misalkan kita meniru konten dari orang. Misalkan kontennya tentang artis gitu ya. Setelah kita buat videonya, kita edit videonya, kemudian video tersebut kita upload ke channel kita. Justru beberapa hari kemudian kita kena pedoman komunitas. Karena kita kena teguran pedoman komunitas di channel kita. Tentu kita panik dan heran. Loh, kenapa kalau video saya tentang artis ini bisa kena teguran pedoman komunitas? Sementara di luar sana banyak juga video-video tentang artis-artis aman-aman aja, justru ada iklannya. Nah, kembali lagi, iklan tadi tidak bisa kita jadikan acuan atau patokan. Dan yang harus kita ingat di sini adalah tampilan YouTube Studio mereka itu kita tidak pernah melihat. Kita tidak bisa melihat, bisa jadi mereka juga sama seperti kita tampilan YouTube Studionya. Lagi kena teguran pedoman komunitas. Jadi di sini kita harus hati-hati ya. Saran dari aku sih, kalau pengen video kalian aman di YouTube, buatlah konten yang original. Artinya, konten yang original itu adalah semua video-video yang kita edit itu memang karya kita sendiri. Jangan ada cuplikan atau video orang lain di dalam konten kita. Saran dari aku sih, kalau pengen video kalian aman di YouTube, buatlah konten yang original. Artinya konten yang original itu adalah semua video-video yang kita edit itu memang karya kita sendiri. Jangan ada cuplikan atau video orang lain di dalam konten kita. Karena walaupun kita lolos monetisasi, biasanya tidak aman dalam jangka panjang. Saat kita menggunakan video-video orang lain di dalam channel kita, itu akan berpotensi ataupun akan menyebabkan suatu saat channel kita itu bisa kena klaim hak cipta, bisa kena teguran pedoman komunitas, dan bisa kena pelanggaran-pelanggaran lainnya. Dan untuk pelanggaran itu tidak instan ya tegurannya. Jadi pertama kita upload masih aman, tapi bisa jadi nanti di bulan depan atau di tahun depan baru kita kena teguran, baru kita kena klaim hak cipta. Jadi usahakan buatlah konten yang original yang memang karya kita sendiri, apa adanya. Berusaha tetap belajar dan memperbaiki video-video yang kita upload. Oke, itu tadi adalah sedikit sharing dari aku. Semoga video kali ini bermanfaat dan tetap semangat untuk kita semua. Jangan lupa like, komen video ini, juga jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. See you next video.